Setelah merenung beberapa saat, Sang Dewi mengambil keputusan untuk lari meninggalkan Prambanan. Ditanggalkannya semua pakaian yang dipakainya sehari-hari sebagai putri kerajaan. Pakaian yang indah dengan perhiasan emas intan mutu manikam yang harganya tidak murah diganti dengan pakaian biasa yang dikenakan oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan. Bahkan ada bagian yang sedikit dirobek agar betul-betul seperti pakaian orang desa. Dengan sembunyi-sembunyi ia meloloskan diri dari keraton lewat pintu belakang. Karena kini memakai pakaian sudra, beberapa orang yang pernah mengenalnya tak lagi menyapa. Ya, penyamaranku berhasil, pikirnya. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah Rara Jonggrang. Mereka tidak menyapa atau menanyaiku. Setelah melewati beberapa pintu istana, akhirnya berhasil keluar dan segera berlari menuju desa terdekat. Lalu berbaur dengan orang-orang desa yang lainnya. Aku harus pergi ke mana? Tanyanya kepada diri sendiri. Ke utara, selatan, timur, atau ke barat? Yang jelas, aku tidak boleh pergi ke Kepenggeng. Bagi Kepenggeng sangat bahaya. Setelah berjalan berhari-hari, Dewi Rara Jonggrang tiba di pinggir sungai yang cukup lebar. Sungai tersebut adalah Sungai Opak. Di tempat itu berjumpa dengan seorang wanita setengah tua yang mengambil air. Mereka berkenalan dan berbincang-bincang beberapa waktu. Dalam perbincangan tersebut terungkap bahwa wanita setengah tua tersebut mempunyai 2 orang anak. Kedua anakku adalah pertapa, kata wanita setengah tua. Di mana mereka bertapa? di Telaga Muncar. Tidak jauh dari sini. Jika engkau ingin menemui, bisa ku antar. Senang sekali jika Nini mau mengantarku. Lalu mereka berdua berjalan menuju Telaga Muncar. Di Telaga Muncar mereka menemui 2 orang pertapa yang tak lain adalah anak wanita setengah tua tersebut. Yang satu berperawakan tinggi besar bernama Dremba Moha, dan yang satunya lagi bertubuh kecil dan lincah nama Borobudak. Kepada sang pertapa Dremba Moha, Rara Jonggrang menceritakan jati dirinya dengan harapan akan mendapat pertolongan. Mungkin karena kecantikannya atau karena kemampuannya untuk merayu. Diam-diam Dremba Moha merasa terpesona. Apalagi Sang Dewi menyatakan, Jika berhasil mengusir orang Penggeng, kami akan menyerahkan tahta Prambanan kepada Tuan. Sang Resi Dremba Moha tertawa dan membuat kesepakatan bersama. Selain akan menyerahkan tahta Prambanan, Dewi Rara Jonggrang bersedia menjadi permaisuri. Lalu kembali ke Prambanan bersama dengan Resi Dremba Moha. Di Prambanan segera menemui para prajurit yang tetap setia. Kepada prajurit, Sang Dewi berpesan, Aku telah kembali ke kedatanganku bersama Resi Dremba Moha yang akan memimpin kita untuk menaklukkan pasukan Penggeng. Kedatangan 2 orang tokoh tersebut disambut gembira oleh prajurit Prambanan dan segera bersiap untuk kembali ke medan laga. Tak lama kemudian peperangan terjadi. Dewi Rara Jonggrang kembali ke Prambanan bersama dengan Resi Dremba Moha dan langsung mengobarkan perang melawan prajurit Penggeng
yang telah beberapa saat ini menguasai kawasan Prambanan. Hai orang-orang penting, jangan kamu bersenang-senang. Hari ini juga pergilah. Jika tidak pergi, akan kucincang hingga lumat seluruh prajuritmu. Aku tak takut. Justru, kamulah yang akan kucincang dan kulumat tubuhmu. Kemudian memerintahkan seluruh prajuritnya bersiaga penuh, lalu maju ke medan laga. Peperangan pun terjadi dengan sengit. Kedua pasukan yang saling berhadapan tersebut rupanya sama-sama kuat, saling pukul, saling hantam hingga cukup lama. Namun tak satu pun yang tampak melemah. Semuanya tetap penuh semangat. Namun tiba-tiba Resi Drimamoha meloncat cepat dan berseru keras. Aku ingin peperangan ini segera selesai dan akulah yang harus menang. Jangan sombong. Alas Raden Dharmamaya seraya memukul keras dada lawannya. Namun dengan cepat Resi Drimamoha berkelat ke samping dan bergerak bagai kilat menghantam lawan. Raden Dharmamaya terhuyung, hilang keseimbangannya. Belum lagi sempat berdiri tegak, pukulan beruntun menghujani Raden Dharmamaya. Mengetahui hal ini, Dewi Rara Jonggrang sangat gembira dan memberi semangat kepada sang resi. Hayo, hajar terus. Mendengar teriakan Rara Jonggrang, sang resi semakin bertambah semangat dan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Tubuh Raden Dharmamaya yang telah lemah lunglai diangkatnya tinggi-tinggi, dibawa lari ke pantai dan dilempar ke tengah laut. Kemenangan prajurit Prambanan dirayakan dengan upacara kebesaran, sekaligus mewisuda Resi Drimamoha menjadi raja di Prambanan dengan gelar Prabu Baka dan Rara Jonggrang sebagai permaisuri. Setahun kemudian lahir anak pertama perempuan. Bayi mungil yang cantik tersebut diberi nama Dewi Nawangsih. Bayi kecil tersebut tumbuh dalam suasana ceria, penuh sukacita, dan beberapa tahun kemudian telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita, bagai bidadari baru turun dari swarga loka, menjadi buah bibir bagi setiap pemuda, baik penduduk Prambanan maupun dari manca. Semua kagum dan terpesona serta memimpikannya. Namun suasana kegembiraan dan kebahagiaan yang bersemayam di hati Prabu Baka beserta keluarganya tiba-tiba terusik dengan munculnya Raden Dharmamaya. Ternyata sewaktu tubuhnya dilempar ke tengah laut, Raden Dharmamaya bisa menyelamatkan diri dan kini kembali ke Prambanan dan mengamuk. Mengetahui hal ini, Prabu Baka segera memberi komando kepada pasukannya untuk siap menghadapi segala kemungkinan, dan pertempuran pun kembali dengan sengit.